Ini adalah keluarga Tefu Tamonop, sebuah keluarga kecil dari suku Amanuban yang tinggal di rumah 4 x 5 meter di Desa Enoneten, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keluarga ini terdiri dari 5 orang, diantaranya Baptua Dance 39 tahun, Mama Devri 35 tahun, Yufri 15 tahun, Dembris 9 tahun, dan si kecil Sarci berusia 1 tahun. Saat ini mereka baru saja bangun pagi dan siap untuk memulai hari. Seperti kebanyakan orang di desa-desa di NTT, aktivitas pagi biasanya dimulai dari mengambil air. Kali ini Yufri dan Dembris bergegas ke bak penampungan air, mengambil air untuk keperluan mandi sebelum berangkat ke sekolah. Bak penampungan air biasanya terletak di titik-titik strategis di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Kebetulan jarak bak dan rumah Yufri tidak terlalu jauh, hanya terletak di seberang jalan di depan rumah mereka. Bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan bak air, biasanya mereka menggunakan pipa atau selang, mengalirkan air menuju rumah mereka masing-masing. Namun, bagi mereka yang tinggal berjauhan dengan bak air, mereka harus memikul jergen-jergen berisikan air untuk dibawa menuju rumah. Saat ini persediaan air di bak penampungan semakin menipis. Tidak jarang pada sore hari, bak-bak penampungan sudah kosong. Ini dikarenakan musim kemarau yang melanda sebagian besar wilayah NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tidak jarang juga masyarakat harus langsung mengambil air dari sungai ataupun air yang terletak di lembah-lembah yang ada di desa. Ini Dembris, dia sedang siap-siap berangkat ke sekolah. Menunggu adiknya beres, Yufri sarapan pagi, mengisi perut serta tenaga melihat lokasi sekolah jauh dari tempat tinggalnya. Sementara itu, sepertinya Mama juga mau mengambil air. Baptua pagi ini bertugas menjaga si kecil Sarci. Wah, mereka berdua sudah siap ke sekolah. Oh ya, saat ini Yufri duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan adiknya Dembris duduk di kelas 3 SD. Sekolah Dembris terletak tidak jauh dari rumah mereka. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit untuk mencapai sekolah. Berbeda dengan Dembris, Yufri setiap pagi harus jalan kaki dan menempuh jarak sejauh kurang lebih 3 km. Dengan memakan waktu kurang lebih 45 menit, Yufri harus berangkat sepagi mungkin agar tidak terlambat. Tantangan selanjutnya adalah pada saat pulang sekolah dan balik menuju rumah. Lokasi desa yang berada di perbukitan, akses jalan desa yang belum baik, tidak jarang membuat anak-anak sekolah kewalahan.
Apalagi saat ini sedang mengalami musim kemarau. Panas terik matahari membuat suhu wilayah desa semakin panas. Pagi ini, mari kita lihat aktivitas Dembris di sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata guru-guru Dembris belum ada yang datang. Ini adalah waktu yang cocok buat Dembris bermain bersama teman-temannya sambil menunggu para guru datang. Oh, lihat, itu Pak gurunya sudah datang. Bergegas, beliau langsung mengumpulkan para siswa untuk apel pagi. Siswa di SD ini berjumlah 61 orang. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak dari penduduk Dusun 1 Oe Ayo, Desa Enoneten. Sebelum memulai proses belajar mengajar, seperti biasa, para siswa mendengarkan arahan dari guru dan berdoa pagi. Sudah tampak itu ada 2 orang. Setelah apel pagi selesai, guru-guru mulai berdatangan. Total dari 10 orang guru yang ada, sebagian tinggal di desa yang berbeda. Beberapa dari mereka ada yang jalan kaki sampai belasan kilometer. Salah satunya adalah beliau. Neo Mama. Leko Tuan. Nama saya Antonia Nati, mengajar di SD Negeri Oayo, mata pelajaran agama, kelas 1, 2, sampai 3. Dengar nama masing-masing. Aplolita Dorlianti Sopaba. Apa ya? Alvin Arvendi Tefu. Itu dia. Aprian Sal MC. Ada? Sudah tidak tahu teman kok? Dembris Tefu. Jawab. Ada ibu, ya. Tadi beta lihat cuma 3 orang yang hadir. Iya. Itu alasannya kenapa, Mama? Kenapa cuma 3 orang yang hadir saja? Saya tidak tahu, Pak, karena selama ini saya amati adalah ketidakpedulian orang tua. Kemudian pemerintah setempat dan juga anak-anak itu dibiarkan hari Selasa itu mereka harus ke pasar. Kadang saya tegur mereka, saya bilang, Mama, Bapak, kenapa bawa anak ke pasar? Apakah anak yang memenuhi keperluan Bapak dengan Mama? Tapi kata mereka, ya itulah mereka mau ikut beli. Mereka punya keperluan. Itu kendala mereka tuh, Pak. Jadi yang membuat saya kesal, jaraknya dari rumah ke sekolah ini adalah 21 kilo. Tapi saya sampai sini yang menyesalnya, anak-anak tidak ada yang hadir. Bayangkan tadi Pak lihat, kelas 3 itu saja ada 9, tapi yang hadir 3. Nah, kita kan sebagai manusia jalan jauh-jauh datang untuk mengajar, tapi datang ya kadang saya kumpul 2 kelas jadi 1 begitu, Pak. Kendalanya juga jalan nih, Pak. Aduh, sukar sekali kalau hujan. Kalau hujan kami parah tidak datang di sekolah karena banjir, Pak. Nah, tadi beta lihat kan Yufri sudah tahu tulis. Iya. Kira-kira beta mau tanya ini sejauh ini perkembangan Yufri di kelas gimana, Mama?
Kalau menurut saya Pak, saya kan guru mata pelajaran, jadi kalau saya masuk itu saya perhatikan anak yang tahu tulis itu saya kelompokkan di kanan, terus yang tidak tahu itu dia khusus. Jadi biar mereka yang tahu itu tulis, catat, lihat di papan catat, saya perhatikan yang tidak tahu tulis itu, saya ajar. Ada yang pegang tangannya, tuntun dia, biar sekalipun hurufnya tidak pas tapi saya puji-puji dia supaya ke berikutnya dia bisa ini. Tapi yang kendalanya adalah kehadiran mereka di sekolah itu agak rumit sekali. Termasuk si Dembris. Si Dembris, iya. Kira-kira sejauh ini apa yang Mama syukuri bisa mengajar di Inoneten? Saya syukuri karena sekalipun macet, tetapi ya 2-3 anak juga saya hadir untuk ajar mereka. Yang saya syukuri adalah kesehatan saya diberkati Tuhan dan saya tidak pernah sakit-sakit. Sekalipun jalan jauh, tapi saya bisa sehat sampai hari ini. Ke depan kira-kira apa harapan Mama? Saya artinya sedikit ini Pak, inspirasi dari saya. Saya sudah usulkan kepada Bapak Guru, terus Kepala Sekolah supaya kami buat 2 kelompok supaya anak-anak yang tidak tahu tulis dan tidak tahu baca ini sore-sore saya kasih les. Yang penting buat kasih saya satu mes kecil supaya saya bisa tinggal nyaman lalu saya bisa ajar mereka. Tapi sampai hari ini tidak ada respon dari pemerintah untuk buatkan saya ya mungkin ya 1 kamar lah supaya anak-anak ini supaya saya bisa ajar anak-anak yang tidak tahu tulis, tidak tahu baca, karena kami di sini banyak yang hanya ini pendidikannya SMA atau SMA. Jadi untuk cara mengajar anak-anak itu seperti apa supaya mereka bisa tahu tulis, bisa baca. Ya, jadi harapan saya supaya kalau bisa ke depan anak-anak ini bisa pintar membaca dan menulis. Sekolah Dasar Negeri Oyo. Ayo kita kembali ke rumah melihat apa yang sedang dikerjakan bab tua, Mama, dan si kecil Sarci. Air yang telah diambil tadi sudah dimasak, dan saat ini adalah waktu untuk menikmati kopi serta makanan cemilan yang sebelumnya dibeli di warung. Oh lihat, salah satu saudaranya juga datang untuk minum bersama. Pagi ini, sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pihak gereja, pukul 9 nanti akan dilaksanakan ibadah komunitas rumah tangga atau biasa disebut ibadah rayon. Keluarga Tefuta Monok merupakan bagian dari Rayon 5 Jemaat Gemit Silo Oe Ayo. Ayo kita lihat kegiatan ibadah dari bab tua, Mama, serta Saci pagi ini. Lihat, itu adalah Oko Mama, tempat menaruh cemilan wajib orang Timor. Terdiri dari buah siri, buah pinang, bubuk kapur, tidak jarang ditambahkan tembakau. Siri pinang disajikan sebagai jamuan pertama untuk menyambut tamu. Sebuah tradisi luhur yang menjadi simbol penghargaan kepada orang lain. Tidak hanya pada saat ibadah, tradisi ini sering dilakukan pada saat pernikahan, acara adat, ataupun syukuran-syukuran lainnya. Tujuannya siri, pinang, kapur, tembakau tujuannya untuk mempererat persaudaraan. Bagaimana kita baku musuh pun harus ini salah satu perdamaian. Kristen menjadi agama mayoritas penduduk di NTT. Begitu juga dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya di Desa Enoneten.
Seluruh penduduk Dusun 1 adalah beragama Kristen. Mayoritas dari mereka adalah jemaat Gereja Masehi Injili di Timor, atau disingkat GEMIT. Di jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Meskipun nyanyian ibadah sudah menggunakan kidung jemaat bahasa Indonesia, namun isi khotbah disampaikan dengan bahasa Dawan, bahasa asli suku-suku di Timur Tengah Selatan. Setelah ibadah selesai, tuan rumah biasanya menjamu para tamu ibadah. Jika dihitung sejauh ini, sudah 2 gelas kopi yang diminum bab tua sekeluarga. Sembari menikmati jamuan, mari kita ajak ngobrol mama yang memimpin ibadah tadi. Neo Mama. Leko pa. Nama saya Mama Hagaramina C. Jabatan saya sebagai penatua rayon, juga sebagai sekretaris jemaat Siloayo. Kalau di jemaat Siloayo itu Mama ada berapa rayon? Ada 6 rayon. Nah, rayon 5 ada berapa keluarga Mama? Ada 13 13. kakak. Tadi yang hadir berapa kakak? Tadi yang hadir 5 kakak. Iya. Kami tidak terlalu banyak. Jumlah kakak sedikit, 13 kakak saja. Tetapi keaktifan atau persatuan itu menurut saya masih sangat lemah, sangat kurang. Kalau bagi saya sebagai penatua atau majelis rayon, harapan kami semestinya kalau dapat bisa ada perubahan, pertumbuhan iman. Yang paling utama itu menyangkut dengan keaktifan atau kehadiran di dalam persekutuan-persekutuan di rayon, seperti ada ibadah-ibadah, ada kegiatan-kegiatan menyangkut dengan pelayanan. Selain sebagai penatua jemaat, Mama Hagramina juga tergabung dalam Ibu-Ibu Memasak program PMT Kementerian Kesehatan. Diatur dalam Permenkes RI nomor 51 tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi, PMT atau pemberian makanan tambahan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, khususnya untuk balita dan ibu hamil, demi mencegah gizi kurang dan stunting. Stunting adalah salah satu isu kesehatan yang krusial di NTT. Dengan prevalensi sebesar 37,8%, NTT menduduki posisi pertama provinsi dengan jumlah stunting tertinggi di Indonesia. Tercatat, penyumbang persentase stunting tertinggi berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan angka prevalensi stunting sebesar 48,3%. Artinya, 48 dari 100 balita di Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalami stunting. Saat ini, mari kita ikut kegiatan PMT dari Mama Hagramina. Neo Mama. Leko pa. Jadi hari ini menu masakannya apa aja? Ini hari menu masakannya ini ayam sup sama frikadel kentang campur daun kelor. Jadi rencana hari ini tuh berapa anak yang mau dikasih makan? Ada 7 anak. 7 anak. Ya. Jadi Mama satu hari itu berapa kali makan anak-anak? Satu hari 3 kali makan. Itu pagi, terus jam 10 diminum susu sama kue. Terus jam 1 makan siang. Sore jam 6 langsung malam. Langsung makan malam. Iya. Lihat, para mama-mama sudah datang. Dengan membawa kotak makanan, para mama-mama menunggu makanannya dibagikan.
Selain stunting, mari kita dengar apa kata petugas perawat mengenai masalah-masalah serta kondisi kesehatan masyarakat di Desa Enoneten. Neopa. Lekova. Nama saya Jenny Sarcikui, asal dari Tueneke, Kecamatan Kualien. Sudah bertugas di Desa Enoneten selama 5 tahun sebagai perawat. Jadi masalah kesehatan untuk kondisi kesehatan masyarakat dari bulan lalu sampai bulan ini, penyakit yang terbanyak di Desa Enoneten itu urutan pertama itu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dikarenakan karena sekarang itu musim kemarau jadi banyak debu, sedangkan masyarakat bepergian kemana tidak menggunakan masker sehingga bisa menyebabkan penyakit ISPA. Terus yang kemudian itu mungkin perubahan cuaca, kadang itu panas terus tiba-tiba saja hujan, itu bisa juga menyebabkan penyakit ISPA. Di sini dalam bulan ini juga ada penyakit yang namanya dermatitis atau gatal-gatal pada badan. Itu dikarenakan karena masih banyak yang ambil air di kali. Masih ada ibu hamil yang melahirkan di rumah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persalinan di rumah itu karena akses jalan dari Desa Enoneten ke puskesmas itu kurang bagus. Jadi terlalu jauh. Jadi saat banjir masyarakat tidak bisa lewat ke puskesmas sehingga persalinan terjadi di rumah. Yang stunting karena kurangnya pengetahuan dari ibu dalam mengasuh anak, terus kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik terhadap anak, atau sebelum hamil atau saat hamil dan sesudah hamil. Harapan saya ke depan itu masyarakat bisa lebih sehat lagi, terus untuk akses jalan ke puskesmas itu diperhatikan oleh pemerintah, terus ada jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak mampu untuk membiayai, yang tidak ada jaminan kesehatan itu yang tidak mampu membiayai perjalanan untuk ke puskesmas. Untuk harapan saya itu biar stunting bisa berakhir sudah, karena kami sebagai petugas masak cukup lumayan karena sudah 3 tahun yang kami jalani. Lumayan capek. Ya, cukup capek juga. Jadi kami berharap supaya bisa berakhir di ini tahun sudah. Setiba di rumah, Mama bersiap-siap memasak untuk makan siang. Lihat, Dempris sudah kembali dari sekolah. Sementara Mama sibuk memasak, aktivitas bab tuas yang ini adalah pergi membersihkan kebun serta mengambil buah asam jawa. Tidak lupa bab tua mengajak Dempris untuk membantunya bekerja.
Melihat masa tanam yang akan dimulai beberapa bulan lagi, sebagian besar masyarakat di desa akhir-akhir ini disibukkan dengan aktivitas tofa, yang artinya membersihkan kebun. Sehingga pada saat musim hujan tiba, lahan sudah bersih dan siap untuk ditanami tanaman. Rencananya di lahan ini akan ditanami jagung, cabai, serta terong. Biasanya hasil panen dari tanaman-tanaman ini tidak dijual. Seperti jagung yang adalah makanan pokok masyarakat Timor, biasanya hanya dikonsumsi sendiri, disimpan di lumbung makanan sebagai cadangan persediaan makanan untuk bulan-bulan mendatang. Setelah dirasa cukup, Baptua dan Dembris berhenti sejenak untuk beristirahat. Kondisi kemarau membuat suhu udara wilayah desa semakin panas, apalagi pekerjaannya dilakukan di siang hari. Meskipun begitu, untungnya Baptua dan Dembris sudah terbiasa. Setelah istirahat, pekerjaan dilanjutkan dengan mengambil buah asam. Asam Jawa atau nama ilmiahnya Tamarindus indica adalah buah yang menjadi komoditas sebagian besar desa-desa di wilayah Timor Tengah Selatan. Masa panen buah ini biasanya terjadi di bulan-bulan Agustus sampai Oktober. Pada saat panen raya, masyarakat menggantungkan penghasilannya dari hasil penjualan buah asam. Rata-rata dalam seminggu, masyarakat bisa menjual 20-50 kg buah asam Jawa yang sudah dibersihkan. Kira-kira ada sekitar belasan pohon yang dimiliki keluarga Yufri. Rata-rata setiap pohon bisa menghasilkan 2-5 karung dalam setiap kali pemetikan. Pohon asam yang dipanen saat ini sudah dipetik beberapa kali, terlihat dari kuantitas buahnya yang tinggal sedikit. Teknik pengambilan buah asam biasanya dengan cara rantingnya digoncang sampai buah-buahnya berjatuhan. Tugas Dembris kali ini adalah mengumpulkan buah asam yang jatuh. Setelah dirasa cukup, buah asam yang dikumpulkan dibawa ke rumah untuk dibersihkan. Ayo kita kembali ke rumah, pasti Mama sudah selesai memasak. Menunggu Mama mengatur makan siang, Baptua membersihkan buah asam Jawa dari kulitnya. Lihat, itu adalah cara memisahkan kulit dari buahnya. Tidak lupa juga, Dembris membantu Baptua membersihkan buah asamnya. Lihat, Yufri sudah pulang dari sekolah. Selamat siang. Waktunya makan siang. Sore ini pengepul buah asam tiba di desa untuk membeli hasil tampungan asam yang dikumpulkan di pengepul dusun.
Jadi, teknisnya masyarakat sebagai produsen menjual asamnya ke pengepul dusun. Setelah itu, pengepul dusun akan menjualnya kembali ke pengepul desa. Pada bulan sebelumnya, harga dari pengepul dusun untuk buah asam yang sudah dibersihkan mencapai Rp9.000 per kilogram. Akhir-akhir ini, memasuki penghujung bulan September, harga asam jatuh ke angka Rp5.000 per kilogram. Sejauh ini, masyarakat di desa belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan kenapa harga asam bisa sampai turun. Kendati begitu, panen buah asam terus dilakukan, mengingat buah asam harus segera dijual agar tidak rusak. Satu kilo sekarang berapa, Pak Indi? Berapa? 5,5. Untuk lebih jelasnya, ayo kita mendengar apa kata Bab Tua pengepul tentang harga buah asam yang anjlok. Halo Bab Tua. Leko Pak, Bab Tua pung nama siapa? Daniel Puai. Asalnya dari mana? Saya Anak asli desa Mio, desa Indonesia. Setelah dikumpul dari desa-desa, ini asamnya mau dibawa kemana, Pak? Ya, tahun kita stapel. Stapel itu artinya apa? Stapel, kita kumpulkan. Kumpul di kecamatan. Baru tangan dari ini bos ini Surabaya, datang bos Kupang, diantar ke sana. Kemarin tuh beta dengar harganya sampai 8.000 di desa. Dia sampai 10. Iya, 10. Nah, sekarang kan harga turun jadi 5.000 ya, 5,5. Dia baru turun. Itu Bab Tua tahu kenapa kok sampai turun harga? Dia turun sampai 5. 5.000. Jadi dia turun itu kami tidak tahu. Itu permainan orang bos besar. Permainan perusahaan-perusahaan besar di Kupang, bahkan mungkin di Surabaya. Nah, kami juga tanda tanya, kenapa bahan bakar naik sedangkan hasil bumi menurun? Ini masalah apa? Sehingga Bab Tua belum tahu. bahan bakar naik, hasil bumi menurun, termasuk asam, termasuk cabai, karena kami di desa Mio ini hasil salah satu cabai. Sedangkan kita dengar di radio, di televisi, cabai ini harga tinggi sekali. Berarti mungkin DPR tidak pernah bersuara untuk ini hasil bumi. Kami punya suara ini dititip melalui DPR yang bisa beromong di kabupaten, di provinsi, bahkan di pusat. Bahan bakar sementara ini naik, harga asam menurun. Bagaimana? Hanya kebutuhan masyarakat, kita tidak bisa tahan asam. Setelah asam-asam dibersihkan, tiba saatnya hari ini Bab Tua untuk menjual asamnya ke pengepul dusun. Setelah ditimbang dari hasil kerja selama 3 hari, Bab Tua berhasil mengumpulkan asam dengan berat mencapai 21 kg dan dijual dengan harga Rp121.000. Uang yang cukup untuk menghidupi keluarganya beberapa hari ke depan.
Sore ini, bab tua sekeluarga diundang untuk menghadiri upacara adat yang diadakan oleh keluarga besarnya. Marga keluarga besar itu adalah Lopo Beliu. Sebelum menuju ke lokasi acara, bab tua sekeluarga datang berkumpul di salah satu rumah keluarganya untuk mempersiapkan seserahan yang akan dibawa ke upacara adat. Lihat, di sana ada beras, uang, dan yang teristimewa, kain tenun. Kain tenun adalah simbol kebanggaan dari suku-suku di Tanah Timor, khususnya di suku Amanuban, penghuni Dusun 1, Desa Enoneten. Biasanya jenis tenun yang dipakai adalah tenun ikat dengan motif Amanuban, seperti yang dipakai bab tua ini. Tenun-tenun ini adalah hasil produksi mereka sendiri. Selain upacara adat, kain tenun juga dipakai pada saat pernikahan, syukuran, maupun hari-hari biasa. Setelah semua keluarga siap, mereka bergegas menuju lokasi upacara adat. Oh iya, keluarga Yufri adalah bagian dari keluarga besar Lopo. Hari ini akan diadakan pertemuan keluarga besar Lopo dan keluarga besar Beliu. Upacara adatnya akan dimulai pada malam hari. Sore ini yang terkumpul adalah keluarga besar Lopo. Sebelum kedua belah pihak keluarga bertemu di malam hari, terlebih dahulu keluarga besar Lopo sebagai tuan rumah membahas apa-apa saja yang akan dibicarakan nanti bersama keluarga besar Beliu saat upacaranya dimulai. Lebih jelasnya, mari kita dengar apa kata tuan rumah keluarga Lopo tentang kegiatan ini. Lekopa. Nama saya Edison Lopo, asal Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan kegiatan yang sementara ada di belakang saya ini mungkin berupa adat istiadat orang Timur, kalau boleh bilang kawin mawin sejak nenek moyang. Nah, dari posisi nenek moyang itu kata kasarnya tidak jelas perkawinan mereka, sehingga sampai anak cucu cece mereka kembali memperingati perkawinan mereka sesuai dengan adat istiadat orang Timur, sehingga saat ini sementara ada kegiatan untuk melanjutkan atau menyampaikan perkawinan dari nenek moyang selanjutnya, sehingga dari anak cucu cece mereka tahu bahwa nenek moyang mereka keluar dari sini atau asal dari sini dan punya orang tuanya dari sini, sehingga mereka betul-betul kenal kampung halaman mereka. Nah, berupa adat istiadat ini boleh bilang ceritanya adat orang Timur, kawin mawin, dan berkaitan dengan hukum yang ke-10, nomor yang ke-5. Inilah tiba saatnya untuk mereka melanjutkan adat istiadat sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nama kegiatannya apa Pak tadi? Nama kegiatannya Plenima, seperti itu. Ini adalah proses bincang-bincang bersama perwakilan keluarga Beliu. Sebelum keluarga besar Beliu masuk di dalam tenda, terlebih dahulu perwakilan keluarga bertemu untuk menyepakati apakah upacara adat akan segera dimulai. Jika iya, perwakilan keluarga Beliu akan pergi mengajak anggota-anggota keluarganya untuk masuk di dalam tenda upacara. Oh, lihat, para anggota keluarga Beliu sudah mulai berdatangan. Ini artinya upacara akan segera dimulai. Dengan menggunakan bahasa Dawan, obrolan berlangsung secara tenang dan sopan.
Dalam upacara ini, seluruh kegiatan dijalankan oleh laki-laki sebagai pemegang peran penting untuk mengambil keputusan dari kedua belah pihak keluarga. Sedangkan para perempuan duduk diam menyimak jalannya upacara. Lihat, upacaranya sudah selesai. Sudah hampir 5 generasi, akhirnya kedua belah pihak keluarga hari ini menemui kejelasan mengenai hubungan kekeluargaan mereka. Dan melalui upacara ini, mereka sepakat untuk bergabung menjadi satu keluarga besar Lopo Beliu. Setelah kegiatan adat selesai, bab tua sekeluarga balik ke rumah dan melanjutkan aktivitas. Malam ini, kesibukan bab tua adalah membersihkan buah asam Jawa, melanjutkan pekerjaannya tadi siang. Sementara itu, Mama bersiap-siap memasak untuk makan malam. Kita tidak ada coba. Pelita dan lampu aki menjadi sumber penerangan masyarakat di malam hari. Masuk ke dalam kategori desa berlistrik non-PLN, Enoneten sampai saat ini belum menikmati fasilitas listrik yang andal. Tahun 2018 silam, Desa Enoneten mendapatkan bantuan program praelektrifikasi Kementerian ESDM berupa lampu tenaga surya hemat energi atau LTSAE sebanyak 52 unit. Keluarga bab tua adalah salah satu penerima bantuan. Program ini merupakan bridging program dari Kementerian ESDM di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau PLN, sebelum nantinya dilistriki oleh PLN. Di skala nasional, NTT merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah di Indonesia. Bersumber dari data statistik ketenagalistrikan Kementerian ESDM tahun 2020, rasio elektrifikasi NTT berada di angka 87,62%. Khusus untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, rasio elektrifikasi berada di angka 70,62%. Di pihak PLN, berbagai macam faktor kendala hadir dan menghambat adanya perluasan jaringan listrik. Di Desa Enoneten, secara sederhana, faktor geografis dan topografi menjadi alasan kenapa desa belum dijangkau listrik PLN. Penyebaran pemukiman penduduk yang tidak merata, buruknya akses jalan menuju desa, sampai sulitnya mendapatkan izin kawasan perhutanan untuk lintasan jaringan listrik. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap besarnya biaya investasi pembangunan. Tentu, sebagai perusahaan penjual listrik, PLN harus mempertimbangkan dengan baik keekonomian infrastruktur serta peluang bisnis yang bisa diperoleh dari pembangunan tersebut. Dengan begitu, pihak PLN harus menyusun prioritas desa-desa mana saja yang paling tepat untuk dijangkau terlebih dahulu di setiap tahunnya. Jadi ini kondisi sungai yang harus kita lewati kalau kita dari dusun jalannya semakin parah ya. Ini kemarin kita Jika dilihat dari jarak sumber listrik PLN terdekat, lokasi pemukiman penduduk desa dengan gardu listrik terdekat tidak melebihi 10 km. Dibandingkan desa-desa yang mengapitnya, Desa Enoneten menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Amanuban Selatan yang belum dijangkau akses listrik PLN. Melalui survei yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya, konsumsi harian energi listrik masyarakat Desa Enoneten cukup besar untuk skala desa yang belum berlistrik. Total
konsumsi energi listrik harian Desa Enoneten adalah sebesar 558,8 kWh. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sumber listrik masyarakat diperoleh dari modul-modul surya ataupun menggunakan genset pribadi. Sejak pemekaran desa pada tahun 2005, masyarakat sudah melakukan berbagai macam usaha untuk memperoleh listrik PLN. Namun sampai sejauh ini, perluasan jaringan listrik belum juga sampai ke desa. Informasi terbaru yang diperoleh dari koordinasi dengan pihak PLN UP2 Kakupang selaku pemegang proyek listrik atau Lisdes, Desa Enoneten masuk ke dalam rencana roadmap Lisdes tahun 2023. Artinya, tahun depan jikalau memungkinkan, desa berpeluang akan dijangkau akses listrik on-grid PLN. Hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Desa Enoneten. Kemudahan akses listrik yang mereka harapkan sejak lama akan segera mereka rasakan. Namun, di sisi lain, suplai tenaga listrik untuk sistem Pulau Timor mayoritasnya masih menggunakan sumber energi dengan jenis minyak bumi dan batu bara. Tercatat ada 2 pembangkit listrik besar yang melayani kebutuhan Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu PLTMG Panaf dan PLTU Bolok. Selain itu, pada tahun 2019, pihak PLN telah menandatangani kontrak pembangunan PLTU Timor 1 dengan kapasitas 2 kali 50 MW yang berlokasi persis bersebelahan dengan PLTMG Panaf. Rencananya, PLTU ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2022. Dengan kapasitas 100 MW, pembangkit ini akan mensuplai listrik di daerah-daerah Pulau Timor diantaranya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, serta Kabupaten Belu. Artinya, dominasi penggunaan energi fosil untuk sistem kelistrikan di Pulau Timor semakin tinggi dan berdampak semakin meningkatnya pengaruh sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca. Bagaimana dengan energi baru terbarukan? Sebagai wilayah yang memiliki potensi energi surya tertinggi di Indonesia, Nusa Tenggara Timur secara teoritis memiliki potensi energi mencapai 66 gigawatt. Adanya target Paris Agreement pada tahun 2015, aksi mitigasi yang berperan paling besar dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi adalah pengembangan energi baru terbarukan. Saat ini, bauran energi baru mencapai 11,2%, masih berada di bawah target bauran energi tahun 2025 sebesar 23%. Potensi energi baru terbarukan yang mencapai lebih dari 400 gigawatt pun baru dimanfaatkan sebesar 10 gigawatt atau 2,5% dari total cadangan. Khusus untuk daerah Pulau Timor, PLTS terbesar dengan kapasitas 5 MW yang terletak di Desa Awelpua, Kupang Tengah, selama 4 tahun beroperasi hanya berkontribusi sebesar 4% dari total kebutuhan listrik Pulau Timor. Saat ini Kementerian SDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional atau GESEN yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan menjadi jawaban tantangan yang dihadapi saat ini, salah satunya keterbatasan pengembangan EBT. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan di sektor energi surya, melihat biaya investasinya yang sekarang semakin kompetitif dan waktu pelaksananya bisa lebih cepat dan memiliki sumber energi yang cukup banyak. Penyediaan akses listrik bagi desa merupakan suatu program yang strategis untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota maupun kesenjangan antar wilayah. Melalui penyediaan akses listrik desa, pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyediaan akses listrik pedesaan juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Ketersediaan sumber energi lokal seharusnya bisa memberikan peluang untuk adanya pengembangan EBT di desa-desa yang belum berlistrik. Menciptakan energi berkeadilan, kemandirian energi, serta masyarakat dapat berdaulat atas sumber energi yang tersedia di desanya untuk kepentingan pembangunan desa. Dengan begitu juga, desa-desa bisa turut mengambil bagian dalam upaya negara menjawab target Paris Agreement yang telah disepakati sebelumnya. Menu makan malam ini ada nasi, tempe lombok, luwat, tidak lupa jagung bose, makanan pokok masyarakat di desa.
Mama lebih dahulu masuk ke dalam rumah untuk membaringkan si kecil Sarci. Setelah membereskan meja dari piring kotor, Bab Tua, Yufri, dan Demris menyusul ke dalam rumah untuk beristirahat. Itulah serangkaian aktivitas keluarga Tefutamonop di Desa Enoneten, Dusun Oe Ayo, Senin 26 September 2022. Terima kasih sudah mengikuti aktivitas kami pada hari ini.